Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Pratama dari Prodi Sistem Informasi. Di video singkat ini saya ingin membahas mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan fokus pada video ini adalah proses lahirnya Pancasila BUPK Piagam Jakarta PPKI. Isi dari video ini mencakup penjelasan salah satu peristiwa penting transisi dari program Jakarta ke pembukaan Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari fokus ini, serta refleksi pribadi saya mengenai pelajaran apa yang dapat saya ambil dan bagaimana nilai itu masih relevan di generasi muda ini. Silakan disimak sampai habis ya. Halo semuanya, Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, sidang Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945 oleh PPKI, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Kali ini saya ingin membahas seputar fokus mengenai proses lahirnya Pancasila BPUPK Piagam Jakarta PPKI. Dalam rentang proses BUPK hingga PPKI, peristiwa yang paling menunjukkan kedewasaan bangsa adalah perubahan rumusan dasar negara saat transisi dari Piagam Jakarta menuju pengesahan Undang-Undang 1945. Piagam Jakarta yang disepakati Panitia 9 pada 22 Juni 1945 sempat memicu perdebatan mengenai 7 kata dalam sila pertama. Namun demi menjaga keutuhan bangsa yang beragam, para pemimpin bangsa di sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan bijak menyepakati perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin, yaitu peristiwa ini mencerminkan beberapa nilai luhur Pancasila secara nyata. Antara lain nilai persatuan, sila ketiga, pengorbanan kelompok yang rela melepas aspirasi partikular demi kepentingan bangsa menunjukkan bahwa persatuan adalah harga mati. Yang kedua, nilai kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan. Dalam sila keempat, proses dialog antara tokoh nasionalis dan tokoh agama di PPKI membuktikan bahwa musyawarah mufakat adalah fondasi utama dalam pengambilan keputusan negara. Ketiga, nilai keadilan sosial, yang mana ada di sila kelima. Keputusan ini memastikan bahwa negara hadir sebagai rumah bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang tanpa diskriminasi. Refleksi pribadi saya dan relevansi bagi generasi muda. Belajar dari peristiwa ini, saya menyadari bahwa Pancasila adalah sebuah hasil dari konsensus besar yang lahir dari jiwa besar para pendiri bangsa. Pelajaran terpenting adalah sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas ego. Bagi generasi muda saat ini, nilai ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan polarisasi di media sosial atau perbedaan pendapat yang sering berujung konflik. Menghidupkan Pancasila hari ini berarti belajar untuk mendengarkan, membuka diri terhadap perspektif yang berbeda, dan selalu mencari titik temu dalam setiap perbedaan. Dengan meneladani sikap pendiri bangsa, kita tidak hanya menjadi pewaris sejarah, tetapi juga penggerak kerukunan di masa kini. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa Pancasila adalah perekat bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa melalui dialog dan toleransi, kita mampu melewati tantangan tersulit sekalipun. Mari terus menjaga semangat ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.